Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya di sini ingin menjelaskan tentang konsep ilmu komunikasi. Konsep komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare, communicatio, serta communicatus, yang memiliki arti sebagai alat yang berkolerasi dengan sistem penerimaan serta penyaluran berita, atau yang disebut dengan telepon, telegraf, radio, dan lain-lain. Komunikasi sangat berpengaruh pada hubungan antar manusia, baik yang dikenal atau yang tidak dikenal. Komunikasi berarti komunikasi yaitu proses bertukarnya keseluruhan perilaku dari komunikator kepada komunikan. Macam-macam pengertian komunikasi. 1. Komunikasi secara lisan serta tertulis, namun termasuk juga gerakan tubuh, tanda somatik, serta simbol dan pesan-pesan. 2. Komunikasi adalah secara sadar atau tidak sadar, berbentuk ucapan verbal maupun lisan, gerakan, ekspresi wajah, serta seluruh yang terdapat dalam diri komunikator, bertujuan memberi pengaruh terhadap orang lain. 3. Komunikasi adalah seni untuk mengekspresikan suatu gagasan. Tujuan komunikasi. 1. Penyampaian informasi atau berita atau ide lawan bicara dapat memahami pikiran atau ide kita. Oleh karena itu, terdapat persamaan ide antara komunikator serta komunikan. Contoh, menerangkan fungsi obat dan cara pakai obat. 2. Mempengaruhi orang lain. Contoh, memotivasi kepada pasien dalam pemeliharaan kesehatan dan meminum obat tepat waktu. 3. Mengubah perilaku orang lain. Maksudnya jika kita bicara dengan seseorang yang berperilaku berbeda dengan norma yang ada dan kita menginginkan perubahan pada orang tersebut. 4. Memberikan pendidikan agar lawan bicara atau komunikan memperoleh atau mencapai tingkat pengetahuan yang lebih tinggi dan menunjukkan hal yang lebih baik dari sebelumnya. Contoh, komunikasi antara dosen dengan mahasiswa, murid dengan guru, orang tua dengan anaknya. 5. Memahami ide orang lain. Komunikasi antara dua orang atau lebih akan efektif apabila antara komunikator dan komunikan saling memahami ide masing-masing. Dan mereka saling berusaha untuk memberi makna pada komunikasi yang disampaikan atau diterima. Unsur-unsur atau elemen komunikasi. Komunikator sender atau informan informasi atau pesan atau berita, komunikan atau receiver. Umpan balik atau pesan sudah diterima atau dipahami oleh receiver. Atmosfer atau konteks atau tempat di mana terjadinya komunikasi. Di sini melibatkan 3 dimensi, fisik, sosial, dan fisiologi. Bentuk atau jenis komunikasi. 1. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk informasi yang disampaikan bisa berupa oral maupun tulisan. Komunikasi melalui oral merupakan komunikasi secara lisan, secara langsung atau tidak langsung, atau disebut telepon. Telegram. Komunikasi melalui tulisan merupakan komunikasi berbentuk tulisan dengan cara manual atau elektronik, bertujuan dalam pemberian informasi sebagai bukti tertulis ataupun dokumentasi. 2. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan perpindahan informasi tidak dengan kata-kata. Komunikator menyampaikan secara langsung, namun memiliki hubungan dengan informasi yang disalurkan melalui tulisan maupun oral. Komunikasi nonverbal terdiri atas bahasa tubuh, tanda atau sign, aksi atau perbuatan atau action, ataupun objek atau objek. Menurut Mark Knapp 1978, fungsi komunikasi nonverbal yaitu meyakinkan ucapan atau repetition, menunjukkan emosi serta perasaan yang tidak dapat disampaikan melalui kata-kata atau substitution, memperlihatkan identitas diri agar orang lain dapat mengenal atau identitas, melengkapi perkataan yang diyakini belum sempurna. Komunikasi yang efektif. 1. Komunikator menghargai setiap individu, orang maupun kelompok yang dijadikan sasaran komunikasi. 2. Komunikator harus mampu menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. 3. Pesan diterima oleh penerima pesan dan dapat didengarkan dengan baik. 4. Kejelasan pesan sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi. 5. Baik pemberi maupun penerima pesan mempunyai kerelaan untuk rendah hati, menghargai, dan mau mendengarkan orang lain. Komunikasi hanya akan berjalan dengan efektif ketika semua unsur dalam komunikasi berfungsi dan berjalan dengan baik.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.